Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lilis Suryani Abjul dengan NIM 131420064 dari kelas 6B Manajemen Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi ke-6, yaitu mengenai fungsi manajemen pendidikan. Fungsi yang pertama yaitu fungsi perencanaan atau planning, di mana perencanaan merupakan kegiatan untuk menetapkan tujuan yang akan dicapai beserta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Definisi perencanaan sendiri menurut Hani Handoko yaitu adalah pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan, atau pembuatan keputusan banyak terlibat dalam fungsi ini. Adapun langkah-langkah dalam perencanaan ada 5, yaitu yang pertama, menentukan dan merumuskan tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, meneliti masalah atau pekerjaan yang akan dilakukan. Yang ketiga, mengumpulkan data atau informasi-informasi yang diperlukan. Keempat, menentukan tahap-tahap atau rangkaian tindakan. Dan yang kelima, merumuskan bagaimana masalah-masalah itu akan dipecahkan dan bagaimana pekerjaan itu akan diselesaikan. Fungsi manajemen yang selanjutnya yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan memperoleh kepuasan pribadi dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Ada 2 pendapat ahli mengenai definisi pengorganisasian. Yang pertama, menurut Hasibuan, pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menetapkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang secara relatif, didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Pendapat kedua, menurut Sarwoto, pengorganisasian itu merupakan keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat tugas, tanggung jawab atau wewenang sedemikian rupa, sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Secara umum ada 3 langkah dalam proses pengorganisasian, yaitu yang pertama, pemerincian seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi. Langkah kedua, pembagian beban pekerjaan total menjadi kegiatan-kegiatan yang logis yang dapat dilaksanakan oleh satu orang. Dan langkah ketiga yaitu pengadaan dan pengembangan suatu mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan para anggota menjadi kesatuan yang terpadu dan harmonis. Fungsi manajemen yang ketiga yaitu pengisian jabatan atau staffing. Secara teoritis, menurut Kadarman, pengisian jabatan itu dapat didefinisikan sebagai kegiatan untuk memperoleh karyawan yang efektif yang mengisi jabatan-jabatan kosong di organisasi perusahaan. Fungsi staffing atau fungsi pengisian jabatan adalah kegiatan untuk memperoleh karyawan yang efektif yang akan mengisi jabatan-jabatan kosong di dalam organisasi. Pengisian jabatan ini bertujuan agar semua jabatan ada pejabatnya yang akan melaksanakan tugas-tugas pada jabatan tersebut, sehingga sasaran organisasi dapat tercapai. Selanjutnya, fungsi keempat yaitu fungsi pengarahan. Pengarahan itu merupakan aktivitas dalam manajemen yang berhubungan dengan pemberian bimbingan, saran-saran, motivasi, penugasan, perintah-perintah atau instruksi kepada bawahan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Secara sederhana, fungsi pengarahan itu digunakan untuk membuat atau mendapatkan para karyawan agar dapat melakukan apa yang diinginkan dan apa yang harus mereka lakukan. Fungsi yang kelima yaitu koordinasi. Koordinasi adalah penentuan, pengelompokan, dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Adapun asas-asas yang diperlukan dalam pengorganisasian yaitu yang pertama, tujuan, yang kedua pembagian kerja, ketiga penempatan tenaga kerja, keempat wewenang dan tanggung jawab, dan yang kelima pelimpahan wewenang. Selanjutnya fungsi yang keenam yaitu fungsi pengawasan, di mana pengawasan adalah suatu aktivitas menilai kinerja berdasarkan standar yang telah dibuat untuk kemudian dibuat perubahan atau perbaikan jika diperlukan. Menurut Murdik, pengawasan itu merupakan proses dasar yang secara esensial tetap diperlukan bagaimanapun rumit dan luasnya suatu organisasi. Pengawasan yang efektif itu didasarkan pada sistem informasi manajemen yang efektif.
Informasi yang dibutuhkan berbeda-beda tergantung pada tingkat hierarki mereka. Dalam hal ini, pengawasan yang efektif itu harus melibatkan semua tingkat manajer dari tingkat atas sampai tingkat bawah dan kelompok-kelompok kerja. Konsep pengawasan efektif ini mengacu pada pengawasan mutu terpadu. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.